Slide-nya kelihatan nggak? Oke, acara malam hari ini saya buka ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam kebajikan. Selamat malam semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah hadir pada Bootcamp Day 3 di malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Masih semangat ya di Day 3 ini? Aku harap kalian sehat-sehat aja dan siap untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisha yang akan menjadi MC kalian di malam hari ini. Pada malam hari ini, topik yang akan dibahas adalah pengelolaan akun TikTok. Nah, topik ini akan disampaikan oleh Pak Bagus Made Sabda Nirmala, STMN. Beliau ini merupakan CEO dari The Belly Chili loh. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih Bapaknya. Selamat malam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Malam, baik. Ini udah screen share, udah siap banget nih ya Pak ya. Ah, Oke, iya, sebelum itu untuk para peserta, aku mau ingatkan pada kalian di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi disimak dengan baik dan kalau misalnya kalau ada pertanyaan di ending nanti bisa ditanya di kolom komentar ya. Oke, kepada Pak Sabda saya persilahkan waktunya. oke, terima kasih Trisa. Ya, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi ya. Semoga tidak bosan. Ini yang kedua kalinya saya mengisi di bootcamp kali ini. Hari ini yang saya bahas itu lebih kepada tentang pengelolaan sosial media TikTok gitu ya. Mungkin kemarin teman-teman sudah dapat materi dari Pak Angga kalau nggak salah, itu tentang pengelolaan sosial media Instagram. Itu saya rasa sih pasti isinya daging semua ya, bahasa zaman sekarang ya, teman-teman di digital agency atau digital marketing nyebutnya daging semua gitu ya. Saya harap teman-teman banyak dapat menyerap dari Pak Angga karena Pak Angga juga praktisi yang kompeten di bidang digital marketing yang kita punya di Bali gitu ya. Jarang-jarang ada digital marketing practitioner di Bali gitu ya, yang bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, kali ini saya melanjutkan lebih ke TikTok. Jadi TikTok ini bisa dikatakan sebenarnya salah satu platform yang baru yang bisa dikatakan eh, mencuri perhatian banyak banyak digital marketing dan bisnis gitu ya di industri digital marketing, industri kreatif dan hampir semua bisnis itu menarik eh, tertarik untuk hadir di TikTok karena platform TikTok sendiri itu sebenarnya cukup atraktif gitu ya, bukan cukup sih, tapi sangat atraktif di mana kita bisa eh, memaksimalkan potensi bisnis kita hanya dengan membuat konten yang dapat menarik perhatian audience gitu ya. Kenapa TikTok pada saat ini menjadi sangat menarik orang gitu ya? Kita kembali lagi atau geser sebenarnya sedikit ke zamannya Instagram dan Facebook gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya Instagram mengalami masa-masa di mana sosial media itu masih dianaktirikan oleh industri gitu ya, dianggap sebagai platform yang untuk cuma lifestyle, untuk fun fun things gitu ya, untuk mengisi waktu luang dan hiburan saja gitu ya. Sedangkan di masa itu pun sebenarnya sudah ada Facebook gitu ya. Instagram seperti itu kurang lebih mungkin 2-3 tahun gitu ya, yang dimana dia masanya sebenarnya sudah bisa menetes itu belum gitu ya, saya lihat karena beberapa eh, kreator yang ada di sana di Instagram gitu ya, itu memang untuk menetes itu masih belum terfasilitasi gitu ya dengan menggunakan Instagram. Di zaman itu 2016 gitu itu masih belum, 2015 itu masih kurang lah gitu ya. Eh, Platform yang sampai menghasilkan cuan untuk si kreatornya atau si bisnis itu sendiri. Cuman masa-masa itu dilewati oleh Instagram. Artinya yang saya maksud itu adalah ternyata si TikTok ini mengalami proses percepatan di mana
Instagram yang harus bertahun-tahun mengalami fase itu, TikTok itu cukup cepat dia diserap oleh market karena awareness terhadap penerapan penggunaan aplikasi sosial media untuk pemasaran itu ya, ternyata lebih sudah sangat dipahami di masa-masa pada saat si Instagram sama si Facebook itu memperkenalkan dirinya. Artinya Instagram si user audience udah kenal Instagram nih gitu. Ada platform baru nih. Jadi mindsetnya 11-12 lah mirip kayak Instagram, cuma ini lebih atraktif. Jadi jatuhnya adalah si TikTok itu nggak susah lagi memperkenalkan dirinya, hanya dia mengedepankan fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh Instagram. Contohnya adalah fitur di mana editing video dan musiknya itu jauh lebih bagus dan jauh lebih powerful dibandingkan Instagram. Di awal-awal dia ada, sehingga Instagram yang awalnya tidak mempertimbangkan masuk ke Reels, tetapi mempertimbangkan membuat video video durasi panjang yang mirip kayak YouTube, akhirnya Instagram menutup fitur video yang durasi panjang itu dan dia memilih untuk mengembangkan Reels sekarang. Fokusnya di Reels dan time to spend untuk menyaksikan itu yang diperhitungkan juga oleh si Instagram gitu ya. Artinya dia udah si Instagram artinya mengikuti follow TikTok feature gitu ya. Artinya mengikuti fiturnya TikTok. Nah, selain sosial media teman-teman, kalau teman-teman pernah searching, pernah baca-baca tentang TikTok gitu ya. Saya yakin di sini kan nggak ada yang nggak punya TikTok ya. Karena generasinya kalian ini kan generasi generasi Z gitu ya, Gen Z, yang mana kalau nggak punya TikTok itu kayak nggak mungkin lah gitu ya. Tapi mungkin kayak apa ya, kayak anonimus gitu ya bahasanya apa ya sekarang nyebutnya itu mungkin nggak punya punya akun tapi nggak pernah posting gitu ya. Itu pasti ada hal-hal seperti itu teman-teman yang mungkin yang di sini tidak mau dimunculkan akun TikToknya gitu ya. Cuman kacamata sekarang itu TikTok for business, TikTok nggak mau disebut sosial media, tetapi TikTok itu pengen dia menyebut dirinya adalah eh, konten atau video distribution platform. Mereka tidak menyebut dirinya si sosial media itu sendiri, tapi dia menyebutnya konten atau video distribution platform. Jadi maksudnya di sini mengapa disebut seperti itu? Karena si TikTok sendiri itu ingin memposisikan dirinya itu kami itu bukan bukan sosial media yang kalian kenal sebelum kami ada gitu ya. Kami itu tidak terlalu mempertimbangkan jumlah follower yang kalian miliki, tidak terlalu mempertimbangkan jumlah likes yang kalian dapatkan, itu enggak seperti itu, tetapi dia tidak terlalu mempertimbangkan dua hal itu, tapi yang dipertimbangkan adalah keunikan video, habis itu kreativitas kita membuat videonya menghibur atau tidak, bertampak positif atau tidak. Itu yang diperhitungkan oleh si TikTok. Karena banyak sekali konten-konten yang berasal dari kreator atau bukan kreator yang diposting yang sebenarnya tidak punya followers banyak, mungkin 1000 atau 100 atau berapa gitu ya. Tapi views-nya bisa mencapai 500.000 views, bisa mencapai mungkin 10.000 views atau lebih dari itu gitu ya. Dengan jumlah followers dari sebuah akun yang hanya punya 500 atau kurang gitu ya followers, tapi bisa menjangkau 500.000 views gitu ya atau play gitu ya. Artinya adalah di sana sudah terlihat bahwa TikTok TikTok sendiri bukan sosial media pada umumnya yang kita kenal. Tidak terlalu mempertimbangkan jumlah followers, tidak terlalu mempertimbangkan history like yang kita dapat, tetapi dia mempertimbangkan dalam bagaimana potensi video ini viral. Caranya bagaimana? Caranya biasanya si TikTok itu mempertimbangkan lama waktu orang menyaksikan konten tersebut. Distribusi konten tersebut itu dilempar kemana aja. Jadi kalau si TikTok sendiri gitu ya, distribusi kontennya mereka itu dilemparnya bukan bukan ke circle followersnya kita, enggak. Tapi memang dibuka secara umum, secara publik gitu ya, semua orang mendapatkan konten tersebut, misalnya let's say misalnya regionalnya Indonesia gitu ya. Mereka semua dapat konten tersebut.
Mereka semua dapat konten tersebut, habis itu mereka akan perhitungkan si TikTok, algoritma TikTok ini sendiri akan memperhitungkan, AI-nya akan bekerja memperhitungkan seberapa besar ketertarikan audiens terhadap konten tersebut dengan memperhitungkan 3 detik pertama, habis itu 5 detik pertama, habis itu mungkin 15 detik selanjutnya dan seterusnya. Kalau kita ngecek insight di TikTok itu kelihatan kan, ada grafiknya gitu ya, berapa lama orang menonton. Nah, itu yang diperhitungkan oleh si TikTok itu sendiri dan jadinya potensi viralnya kelihatan dari sana. Jadi dia tidak membatasi konten itu ditonton oleh followersnya kita aja, tapi dia buka semua audiens untuk bisa mengakses konten tersebut. Once pertama kali konten itu sudah lolos kurasi oleh moderatornya atau moderasi dari TikTok, entah itu AI yang memfilter, entah itu manusia yang entah itu AI yang memoderasi, entah si orang moderatornya yang memoderasi konten tersebut. Karena di Bali sendiri ada kantornya, kantor yang khusus tim-tim moderator konten. Moderator konten yang tempatnya dekat di sini di daerah Renon. Kalau teman-teman mungkin ada yang teman-temannya bekerja di sana, biasanya lulusan IT itu banyak yang bekerja di sana ya. Banyak kayak pindah pindah rumah lah gitu. Sekarang beberapa alumni yang saya kenal dari kampus tempat saya mengajar sekarang itu mereka ada di sana. Hampir kebanyakan mereka ada di sana. Kalau saya lewat tuh ketemu aja mereka di sana gitu ya. Kayak pindah rumah mereka di sana. Mereka jadi moderator di sana. Mereka mengkurasi konten itu. Prosedurnya itu adalah mereka masuk konten tersebut dengan dicek juga dengan menggunakan AI, tapi setelah itu dimoderasi juga oleh manusia. Kalau lolos dari AI baru oleh tools mereka baru atau sistem mereka baru mereka dimoderasi oleh uh, staff di sana atau tim di sana gitu ya. Nah, kalau udah lolos seperti itu, jadi konten kalian akan bisa diakses oleh banyak orang. Makanya biasanya kalau di TikTok itu konten tuh ada mengalami delay. Jadi pertama kali konten diposting dia akan slow banget. Mungkin views-nya nggak ada, mungkin views-nya cuma 5 gitu ya. Tetapi 30 menit setelah itu bisa dia langsung melonjak. Nah, itu delay bahasanya. Karena saya langsung dijelaskan sama mantan mahasiswa saya yang kerja di sana gitu, itu delay Pak gitu ya, sekitar mungkin 30-15 detik, 15 menit, karena itu ada pengkurasian atau review kontennya gitu oleh moderatornya kami. Setelah itu mungkin dia akan naik, tiba-tiba itu karena memang sudah lolos dari moderasi konten gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kenapa konten TikTok itu berbeda atau platform TikTok itu berbeda dengan Instagram. Kalau mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Angga, Instagram seperti apa. Tapi kalau pengalaman saya mengelola akun Instagram, kalau Instagram itu mainnya tuh persentase dari jumlah followers gitu ya. Sekarang pun kurang lebih masih seperti itu karena tidak mudah mengubah algoritma yang sudah berjalan diubah sporadis gitu ya, mirip kayak TikTok nggak bisa kayak gitu karena itu di dalamnya itu ada core source code lah bahasanya, kodenya gitu ya, nggak bisa semata-mata langsung langsung berubah algoritma, nggak bisa kayak begitu gitu. Itu akan membuat berantakan ekosistem dari audiensnya gitu ya. Nah, itu mengapa Instagram itu masih kesusahan atau bisa dikatakan masih mengikuti TikTok sekarang gitu ya. Walaupun si Instagram udah ada duluan dari fitur Reels-nya gitu ya. Nah, selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang TikTok sedikit. Mungkin teman-teman di sini sudah pada jago bikin konten ya, gitu ya. Karena eh, sekali lagi konten di TikTok itu nggak perlu konten yang apa ya, yang biasa, yang high edit konten gitu ya. Maksudnya yang diedit kompleks atau susah itu nggak perlu seperti itu. Kalau TikTok itu cukup konten yang diedit dengan cukup sederhana karena kita ngejarnya itu awareness. Sekali lagi, sosial media itu untuk mengejar awareness, tetapi di dunia industri atau di bisnis gitu ya, ada juga owner yang pengen konten di Instagram mereka tuh looks-nya pengennya elegan gitu ya. Nah, memang elegan dan mengejar awareness itu akan bertolak belakang teman-teman. Kayak magnet di dua kubu ya gitu ya. Artinya di dua kutub gitu ya. Mereka tidak akan bisa saling ketemu karena awareness sama elegan konten itu akan jauh berbeda gitu ya. Bagaimana kita mengemas konten yang looks-nya elegan tapi harus viral itu susah banget.
Tapi kalau kalian punya ide kreatif, nah disinilah challenge-nya gimana membuat konten yang elegan tetapi akan viral gitu dibandingkan konten yang tidak elegan tapi bisa viral atau awareness-nya tinggi gitu ya. Nah di TikTok itu seperti itu. Lalu ini table of content yang akan kita bahas hari ini, malam hari ini, bagaimana tentang TikTok launching di tahun berapa dan seterusnya, itu sejarah ya. Setelah itu mengapa kita harus menggunakan TikTok, TikTok for Business, habis itu ada TikTok Content Management, dan TikTok Marketing. Kalau nanti live shoppingnya mungkin mungkin bisa di skip atau kita nanti coba kita kalau misalnya masih ada waktu ya. Eh, Lalu saya masuk dulu bukan sejarah sih, tapi tentang TikTok sedikit ya. Kalau kalian kenal, inilah pendiri TikTok, namanya Zhang Yiming, itu kelahiran tahun 83, itu masih muda banget ya. Jadi dia masuk ke Forbes China 30 Under 30 di tahun 2013 dan di tahun kemarin kekayaannya itu mengalahkan Jack Ma yang punya Alibaba. Bisa kalian bayangkan orang yang tidak hanya membuat platform, kontennya pun dari kalian ya. Ini yang saya sebut UGC, User Generated Content. Dia bisa sekaya itu. Kita yang ngasih konten, dia yang kaya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi eh, dia cukup cukup dia mantan orang yang kerja di Microsoft. Habis itu dia bikin website berbasis untuk media informasi. Setelah itu dia bikin ByteDance. Setelah itu tapi setelah dia bikin ByteDance dia juga ngembangin aplikasi yang namanya Douyin. Douyinnya adalah kakaknya TikTok gitu ya sekarang. Dan kenapa disebut kakaknya TikTok? Karena kalau di Cina Douyin lah namanya, bukan TikTok gitu ya. Tapi kalau di global namanya TikTok gitu ya. Kalau di Cina namanya Douyin. Lalu di tahun berapa tuh? Akuisisi musikal.ly. Ini salah satu yang saya tahu sih, aplikasi yang ada gitu ya. Itu based di Amerika, dibuat di Amerika dan diakuisisi oleh Douyin, lalu merge dengan Douyin, lalu berganti nama ke TikTok Top Market Global. Pengguna TikTok saat ini gitu ya, per hari ini di Januari 2023 itu sudah 1 miliar. Itu mengalahkan aplikasi sosial media lainnya. Dan user growth-nya itu masih 18,8%, which is itu adalah user growth yang tinggi untuk sebuah aplikasi sosial media. Kalau kita komparasi dengan game mungkin beda ya gitu ya, jangan dikomparasi dengan game. Tapi sama sosial media dia posisinya paling tinggi gitu ya, dan terbanyak, dan penggunanya itu terbanyak pertamanya ternyata di Amerika. Aplikasi buatan Cina, habis itu akuisisi aplikasinya Amerika, habis itu ganti nama dan marketnya tetap terbesar di Amerika. Dan ternyata yang kedua itu posisinya adalah punya Indonesia. Orang Indonesia banyak pengguna TikTok. Setelah itu Brasil dan Meksiko. Itu empat besar pengguna atau usernya TikTok gitu ya. Seperti itu. Itu kurang lebih tentang TikTok, sejarahnya. Lalu sedikit tentang grafiknya. Ini saya harap kelihatan ya. Saya takutnya nggak kebaca gitu ya. Ini grafiknya tentang downstream. Downstream itu artinya adalah downstream traffic adalah data yang dikirimkan dari server ke user, yaitu banyaknya orang akan menggunakan paket data mereka untuk menonton gitu ya video yang ada di sebuah platform atau aplikasi. Menurut laporan perusahaan dari Kanada namanya Sunfine, itu TikTok masuk peringkat 5 besar sebagai media sosial terpopuler dunia yang menyumbang downstream traffic internet terbesar pada tahun 2022, yakni sekitar 3,93%. Untuk sebuah aplikasi short video, bukan aplikasi yang video durasi panjang seperti YouTube atau Netflix gitu ya, dia bisa berada di 5 besar. Kalau kalian perhatikan di grafik, itu Facebook pun belum bisa dia masih di 2,87 apa 97 ya. Instagram ada di Facebook ya, karena memang diakuisisi oleh si Facebook kan. Dan yang ternyata dia juga mengalahkan Amazon Prime. Habis itu dia hanya berada 1 peringkat di bawah Disney gitu yang sisanya udah YouTube sama Netflix.
Ini mungkin harus diperhatikan, mungkin YouTube pun agak sedikit ngeri gitu ya, ngelihat TikTok tiba-tiba sudah ngekor di belakang gitu ya. Mengapa setelah itu si YouTube me, me- eh, si YouTube membuat fitur short video, short video yang bisa kalian buat ngupload konten sekarang dan sangat mudah mendapatkan viral di sana gitu ya, dibandingkan bikin video yang durasi panjang. Jadi kurang lebih fitur tersebut dianak-emaskan lah sama si YouTube gitu ya, karena mereka mungkin cukup hati-hati dengan hadirnya TikTok. Lalu fakta TikTok lainnya itu menurut statistik TikTok, ternyata setengah dari pengguna generasi Z TikTok itu cenderung membeli sesuatu saat menggunakan aplikasi. Ada nggak yang di sini yang nggak pakai yang pakai TikTok tapi nggak beli produk di TikTok? Atau ada nggak yang menggunakan aplikasi TikTok tapi akhirnya berbelanja di TikTok? Boleh kalau mau apa? Udah. Pak, mohon maaf audionya ke mute ya? Waduh, tadi kepotong sampai mana ya? Sampai punya TikTok tapi nggak Oke, pernah oke. belanja gitu. Mungkin tadi ada yang mute all kayaknya. Oke, oke, oke. Ya, ya, saya lanjut ya. Jadi pengalaman saya menggunakan TikTok itu, saya akhirnya mencoba sebanyak 3 kali lah berbelanja di TikTok gitu ya, kurang lebih ya. Dan itu berbelanja yang 100.000, 200.000, 300.000 gitu ya. Pengalaman saya itu, saya berbelanja di TikTok Shop, itu yang live shopping gitu ya, saya pengen ngetes gitu ya. Saya itu sangat-sangat dimanjakan menggunakan fitur live shopping karena saya bisa langsung lihat orang berjualan, saya bisa langsung tanya produknya untuk di-spill nomor berapa, habis itu di-review dan dikasih tahu tentang detail produknya oleh si shopper atau penjualnya. Habis itu bisa saya langsung check out dan langsung pembayaran. Pembayaran pun dengan berbagai macam cara pembayaran sangat bisa. Yang mungkin kendala itu paling di ekspedisi aja sih, waktunya terlalu lama gitu ya. Tapi sisanya pengalaman saya di dalam aplikasi TikTok itu benar-benar dimanjakan dengan menggunakan live shopping tadi itu. Dan saya pernah uji gitu ya, saya tes gitu ya, saya cek si live shopper di satu akun jual apa ya, saya lupa sih akun jual apa gitu, tapi dia jualannya itu bisa 24 jam. Karena apa? Karena saya uji jam 4 subuh, saya buka aplikasi itu dan dia muncul, saya tanya, dia jawab. Itu benar-benar nggak masuk akal buat saya karena dia bisa live shopping mungkin bisa dikatakan 24 jam full, atau mungkin dia bagi shift ya, mungkin pagi dia, sorenya siapa lagi, habis itu lanjut lagi dia gitu ya. Artinya eh itu benar-benar candu banget kalau orang yang suka belanja sih. Kalau yang cewek-cewek itu jadi candu buat berbelanja sebenarnya gitu ya. Nah, itu pengalaman saya gitu ya untuk menggunakan live shopping TikTok gitu, itu sangat-sangat memanjakan user dan sehingga kita memudah banget untuk berbelanja gitu ya. Dan di sini ada statistik TikToknya langsung, setengah dari pengguna generasi Z cenderung membeli sesuatu dengan menggunakan aplikasi, walaupun saya mungkin bukan generasi Z seperti kalian gitu, tapi saya juga mengalami itu gitu. Lalu 81% pengguna menggunakan TikTok untuk menemukan produk dan brand baru. Ini benar. Dan itu nyata yang saya alami gitu ya. Entah gimana TikTok memahami saya dengan menggunakan AI atau robotnya, dia tahu aja produk-produk yang saya nggak perlu ketik tapi muncul. Seperti dia paham
cara kerja otak saya pengen nyari produk apa gitu ya. Padahal saya nggak pernah search di Google, belum pernah search di platform yang lain juga belum pernah, di TikTok apalagi gitu ya. Tetapi pas saya pindah ke live shop gitu ya, tiba-tiba muncul aja produk-produk yang menarik buat saya gitu ya. Jadi setelah saya baca-baca juga ternyata TikTok mempelajari eh, apa ya, keterhubungan produk yang pernah saya buka dengan produk yang lain gitu ya. Dia tawari produk yang lain yang tiba-tiba muncul, walaupun saya nggak pernah ketik gitu ya di segala macam gadget saya, tapi tiba-tiba muncul aja bisa seperti itu. Lalu di TikTok itu konten disesuaikan berdasarkan apa yang menurut pengguna menghibur, sehingga menarik perhatian dan kepercayaan pengguna, sedangkan di platform lain konten-konten itu biasanya disesuaikan dengan histori. Ini yang membedakan TikTok itu sendiri. Karena kalau di Instagram ataupun di YouTube ya, itu kalau kalian perhatikan pasti dia mempelajari kalian dengan melihat histori kalian. Histori search kalian, histori pencarian kata kunci, histori video atau reels yang kalian buka. Nah, itu yang dipelajari. Tapi kalau di TikTok enggak, dia mensuggest beberapa konten-konten disesuaikan berdasarkan apa yang menurut pengguna menghibur. Misalnya kalau kita menonton sebuah video yang kita bisa nonton durasinya panjang, berarti kemungkinan video yang ter- terrelasi dengan konten tersebut gitu ya, akan disuggest ke kita, akan dimunculkan ke eh, TikToknya kita seperti itu. Lalu TikTok trend di 2023 gitu ya, kalau teman-teman pengen tahu trennya di 2023, walaupun ini sudah hampir tengah tahun gitu ya. Yang pertama yang harus dipahami adalah actionable dan entertainment. Jadi konten itu yang memancing action dan yang menghibur. Jadi menunjukkan sesuatu yang menghibur, menginspirasi, positive thing lah pokoknya ke audiens gitu ya. Tapi kita nggak menjual produk di sana, mengentertain dengan men-spill produk kita secara implisit banget, soft selling banget di sana gitu ya. Lalu making space for joy, artinya buat konten yang menghibur, relaksasi, dan yang unik konten. Artinya orang-orang tuh buat buka sosial media TikTok itu dia untuk mencari hiburan, bukan untuk mencari produk yang dijual, enggak gitu. Karena memang basicnya itu sebenarnya konteksnya adalah sosial media, platform berbagi video yang memberikan hiburan dan entertainment gitu ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, community build ideals. Jadi temukan komunitas dengan menggunakan hashtag. Ini sedikit tricky teman-teman. Jadi bagaimana menemukan komunitas yang cocok dengan kalian berdasarkan hashtag. Karena sekarang kan hashtag itu sebenarnya dari dulu zaman Instagram itu berupa topik kan. Satu topik pun bisa dibanjiri oleh berbagai konten yang mungkin tidak relate dengan konten tersebut gitu ya. Tetapi sebisa mungkin gitu ya di TikTok itu pakailah hashtag yang relate dengan konten kalian. Karena karena pada saat konten itu relate dengan hashtag itu relate dengan konten kalian gitu ya, itu akan memperbesar potensi audiens yang akan kalian dapatkan yang suka dengan konten kalian. Dibandingkan kalian spamming hashtag untuk mengejar komunitasnya gitu, walaupun pada akhirnya sebenarnya mereka nggak tertarik sama konten kalian gitu. Makanya kenapa di TikTok itu dibuat kayak penggunaan karakter di caption sama hashtag itu terbatas dibandingkan di Instagram. Kalau Instagram kan panjang banget tuh. Perlakuan Instagram Reels dan video di TikTok juga berbeda-beda ya, karena di TikTok sendiri itu terbatas jumlah caption gitu ya. Kalau di Instagram itu sangat lebar banget space kalian untuk menggunakan caption gitu ya. Jadi permainannya, strateginya juga berbeda gitu. Sedikit berbeda lah, nggak banyak berbeda sebenarnya, sedikit berbeda. Lalu di TikTok sendiri punya dua jenis account, tipe account. Ada yang personal atau sebagai kreator, untuk kreator gitu ya. Ada yang bisnis. Jadi ini balik lagi ke kita. Kita pengen bikin konten itu atau bikin akun TikTok itu untuk lebih ke personal use sebagai kita kreator gitu ya, atau lebih ke bisnis gitu ya, sebuah brand gitu ya. Kayak mungkin yang saya jalanin gitu ya, Bali Chili ya itu karena dia brand ya udah saya cobakan ke bisnis, tetapi dulu pernah saya coba dia pindahkan ke kreator gitu karena saya melihat fitur-fitur kreator itu lebih ekspresif yang bisa saya ekspor dibandingkan fitur di bisnis. Cuma insight itu nggak bisa muncul di insight itu tidak se apa ya, tidak sedetail
yang ada di bisnis kalau kalau saya pakai akun kreator atau personal gitu. Jadi harus dipertimbangkan mana yang mau dipakai gitu ya. Di sini disampaikan bahwa kalau misalnya akun kreator, fiturnya itu lebih banyak untuk membantu komunitas kreator menemukan lebih banyak cara mengekspresikan diri. Mungkin disesuaikan dengan fitur-fitur ataupun inspirasi-inspirasi konten gitu yang bisa digunakan, termasuk musik-musik yang bisa diekspor digunakan oleh si kreator. Kalau di TikTok bisnis itu lebih banyak fitur-fitur komersial untuk mengembangkan strategi bisnis untuk para komunitas bisnis di TikTok itu sendiri. Gitu, itu perbedaannya. Nah, kalau di TikTok personal untuk yang kreator gitu ya. Jadi di sini itu sound jenis musik dan komersial musik itu sangat banyak yang bisa kalian gunakan, yang bisa kita gunakan. Karena musik di sini itu bukan untuk business use gitu ya, atau bukan untuk business purpose, tapi lebih kepada kreatif dan entertainment purpose gitu ya. Tujuan untuk hal-hal yang kreatif, yang menghibur, yang membuat orang tertarik melihat konten kita. Cuma itu aja gitu ya. Setelah itu monetization feature di TikTok Creator itu platformnya itu sangat bagus untuk kreator-kreator yang ingin make money dari TikTok itu sendiri gitu ya. Kalau kita gunakan si TikTok bisnis itu nggak bisa ada fitur monetasi konten gitu ya. Tapi kalau di TikTok for kreator atau personal itu bisa gitu ya dengan menggunakan TikTok Creator Next Program. Lalu juga ada TikTok Creator Marketplace yang akan mempertemukan antara si kreator dengan berbagai macam brand dan komunitas kreator itu sendiri. Dan ada TikTok Creator Fund juga. Jadi si kreatornya itu difunding gitu ya, dapat uang dari sana. Itu kan sudah mungkin kalian sering lihat gitu ya, mungkin yang kayak dalam tanda kutip sawer. Tapi maksud di sini adalah lebih ke funding untuk pengembangan dari konten dan produk ataupun konten yang dibuat oleh si kreator itu sendiri gitu ya. Nah, kalau TikTok for Business perbedaannya itu dia itu punya web business suite yang kita bisa di dalamnya ada analytic tool, habis itu ada workspace tool, ada activity dan support yang akan diberikan ke kita. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan email address di dalam profil dari TikTok akun kita gitu ya. Setelah itu kita bisa dapat akses eksklusif ke musik-musik komersial, hanya musik-musik komersial. Jadi kita nggak bisa menggunakan musik yang non komersial untuk dipergunakan gitu. Jadi fitur musiknya ini jatuhnya lebih terbatas dibandingkan musik yang kita bisa akses di TikTok personal tadi gitu ya. Dan ada bisnis kreatif hub yang bisa diakses di sana yang memberikan strategi pengembangan bisnis menggunakan konten-konten, strategi inspirasi konten yang bisa diterapkan dalam sebuah bisnis dan seterusnya. Itu yang bisa kalian dapatkan atau kita dapatkan kalau kita menggunakan TikTok for Business gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan TikTok for Personal. Tapi kalau kita mengejar awareness dan seterusnya gitu ya, dan kita tidak ingin menjual produk dulu gitu ya, ya kita bisa menggunakan sound and commercial sound gitu ya di sana, yaitu kita harus pakai TikTok for Personal atau for Creator. Gimana sih selanjutnya caranya mengubah atau men-setting account kita dari personal creator ke business account gitu ya? Caranya cukup gampang gitu ya. Kalau baru bikin akun aja, kita baru bikin akun aja sudah bisa gitu ya. Ubah profil kita yang awalnya dia personal use menjadi business account gitu ya. Jadi tinggal kalian cek atau tab bagian profil pojok kanan bawah gitu ya. Setelah itu pilih bagian menu yang berada di pojok kanan atas, kanan atas. Setelah itu bagian setting dan privasi di tab. Habis itu kalian masuk ke manage account. Habis itu kalian pilih switch to business account. Nah ini contohnya gitu ya. Kalian bisa pilih switch to business account sehingga kalian bisa ke switch berubah akun kalian yang awalnya dari kreator ke business account gitu ya. Nah, setelah jadi bisnis account, bagaimana sih caranya memasarkan produk, bagaimana sih strategi posting, bagaimana sih agar konten kita stand out atau postingan kita stand out dibandingkan dengan orang-orang lain yang eh, membuat konten atau konten pilarnya itu sejenis sama kita gitu ya. Nah, ini selanjutnya, jadi strategi memasarkan produk atau memposting konten gitu ya teman-teman.
Jadi kita bisa mempergunakan hashtag topik yang tertarget. Jadi perhatikan hashtagnya gitu ya. Kita bisa pakai hashtag yang tertarget spesifik. Jangan spamming hashtag gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak bisa. Kalau dulu zaman 2016 itu zamannya di Instagram itu paling enak banget yang spamming hashtag gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu. Termasuk di TikTok juga nggak seperti itu karena dia terbatas di caption penggunaan hashtag. Lalu eh, follow trend, ikuti tren trending konten, FYP konten, trending musik dan seterusnya gitu ya. Tugasnya orang yang mengelola sosial media, memanage sosial media ya harus paham tren, harus paham bagaimana analitik konten yang bagus gitu ya, bagaimana konten itu yang akan berpotensi viral gitu ya. Itu salah satu memang tugasnya orang yang memanage sosial media, TikTok ataupun Instagram gitu ya. Lalu terapkan ATM plus improvisasi. Terapkan amati, tiru, dan modifikasi dan improvisasi. Kita tidak bisa hanya memodifikasi sedikit, tapi kita harus buat improvisasi konten atau improvisasi konsep yang sudah ada gitu ya. Beda 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 modifikasi dan improvisasi gitu ya. Kalau improvisasi itu mungkin tidak hanya terbatas oleh eh, tataran modifikasi yang tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau kita improvisasi itu bisa jauh lebih berkembang kontennya. Tidak hanya modifikasi sedikit. Kalau saya melihat kebanyakan kalau pakai konsep ATM itu pasti jatuhnya modifikasinya hanya tambahkan hal-hal kecil gitu ya. Tapi buatlah yang improvisasi gitu ya. Improvisasi entah kalian bermain di hook-nya, entah kalian bermain di cover text-nya, entah kalian bermain di storyline-nya, itu bisa kalian improve semua gitu ya. Jadi modifikasi atau improvisasi itu harus dikombin sehingga konten itu menjadi potensi viralnya lebih tinggi dibandingkan yang konten yang tidak dimodifikasi atau diimprovisasi. Lalu collabs dengan TikTokers. Collabs ini sangat mungkin gitu ya. Kalau kalian bisa bisa bekerja sama dengan TikTokers, influencer itu sangat-sangat mungkin gitu. Karena banyak banget sekarang TikTokers, banyak banget sekarang influencer yang bertebaran di sosial media platform manapun. Cuman yang harus dipahami adalah kalian harus paham TikTokers atau influencer yang kalian ajak kerjasama collab itu memang targetnya sama dengan target market kalian, target marketnya kita gitu ya. Jangan asal gitu ya. Contohnya misalnya di Bali gitu ya, di zaman COVID tuh kan banyak banget tuh TikTokers naik daun, yang TikTok yang akunnya ya let's say lah kayak seperti di Bali itu ada Good Ponsel sampai diundang oleh TV nasional ya gitu ya. Ternyata dampaknya ke bisnis itu nggak besar loh. Karena apa? Karena marketnya si akun tersebut gitu ya, si Good Ponsel tersebut ternyata nggak tersegmen sesuai dengan market yang dibutuhkan eh, oleh si bisnis itu. Karena saya sempat langsung tanya ke teman-teman bisnis di circle yang klien saya yang pakai jasanya mereka gitu, jasanya si tim di Good Ponsel itu. Saya tidak menjatuhkan sebuah akun, enggak. Artinya bahwa mungkin si bisnis tersebut salah memetakan market riset atau kesesuaian marketnya dengan si akun yang diminta endorse gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Memilih si TikTokers, influencer ataupun apapun sejenis itu gitu ya harus disesuaikan cocok nggak dengan marketnya kita. Nggak apa-apa akunnya kecil, yang penting marketnya dapat dibandingkan akunnya besar tapi marketnya nggak dapat gitu ya. Itu yang harus dipertimbangkan. Apalagi produk-produk yang benar-benar tersegmen dengan jualan dia 1 juta, 5 juta gitu, itu nggak bisa tuh dari akun-akun yang seperti yang dulu pernah viral ya, yang seperti good gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Lalu buat short deskripsi dan hook caption. Artinya caption yang pendek tetapi ngehook, caption yang singkat tetapi clickbait gitu ya, menarik interest orang untuk membuka konten kita. Itu yang harus dipertimbangkan. Setelah itu konten update itu harus rajin, harus rutin, harus reguler gitu ya, harus sering gitu ya. Kalau sering sih mungkin nggak harus setiap hari, nggak harus 1 hari 3 kali, nggak harus kayak gitu ya. Tapi setiap hari cukup sekali gitu ya, dikombin antara story sama si
video postingannya dan seterusnya. Karena TikTok kan sudah punya fitur story gitu ya. Selain itu juga TikTok tidak harus ngupload video, tapi sudah bisa pakai foto gitu ya. Foto slide itu jauh lebih apa ya? Sekarang itu beberapa konten itu lebih memaksimalkan di foto slide gitu ya, atau carousel lah bahasanya kalau di Instagram gitu ya, untuk diposting di TikTok dibandingkan menggunakan video short video itu sendiri gitu ya. Lalu selanjutnya adalah pastikan kualitas konten yang diposting, teman-teman. Jadi biasanya kalau kita buat konten pakai pakai smartphone gitu ya, atau menggunakan produk menggunakan kamera gitu ya, mirrorless atau apapun kamera pro seperti itu, yang harus dipertimbangkan adalah setelah konten itu diambil gitu ya, pastikan formatnya, apakah formatnya sudah high-res dan seterusnya, dan setelah itu setelah diedit gitu ya, rendering dan segala macamnya, itu harus dipastikan hasil final editnya itu renderingnya itu bagus. Artinya harus dicek juga apakah kontennya itu sudah sesuai standar gitu ya. Kalau saya sih biasanya pakai 1080 gitu ya, formatnya, resolusinya, habis itu FPS-nya 60, habis itu bitrate-nya saya ambil yang middle, tengah-tengah gitu ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu ya, sehingga kontennya cukup besar size-nya, tetapi pada saat saya upload gitu ya, itu cukup tajam hasil gambarnya. Itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Jangan sampai gambar yang kita upload atau image atau video yang kita upload itu ke downgrade karena kita salah rendering atau salah save ekspor konten gitu ya. Itu sangat disayangkan sih, karena si aplikasi TikTok itu juga melihat konten kita, kalau kontennya kita tuh bagus gitu ya dari sisi final edit dan resolusinya gitu ya. Saran saya pakai langsung fitur editing yang ada di TikTok, itu salah satu yang paling bagus. Itu yang salah satu yang paling saya sarankan gitu ya, karena kalau kita memaksimalkan editing menggunakan aplikasi TikTok itu sendiri, potensi dia kontennya itu viral itu lebih tinggi biasanya dibandingkan kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tetapi yang harus dicatat di sini, CapCut sendiri itu memang satu grup sama ByteDance yang ada TikTok, yang memayungi TikTok juga ya. Makanya eh, terkadang antara langsung edit di aplikasi TikTok sama di CapCut itu dua pilihan yang bagus sih menurut saya gitu ya. Tapi kalau VN itu bukan under payungnya si ByteDance, itu pihak ketiga hitungannya. Tetapi bedanya kalau antara CapCut sama VN, entah bagaimana, pengalaman saya melihat VN itu jauh lebih tajam dibandingkan CapCut pada saat hasil final edit ekspornya gitu. Lebih enak lihatnya kalau konten sudah diedit pakai VN gitu dibandingkan pakai CapCut. Pengalaman tim saya juga di sosial media, ada yang suka pakai VN banget, nggak mau pokoknya bisa nggak pakai CapCut, bisa Pak, tapi saya lebih suka pakai VN. Sering banget ketemu yang kayak begitu. Dua tim saya itu lebih suka pakai VN dibandingkan pakai CapCut karena hasil ekspornya lebih tajam, jadinya kontennya itu transisi segala macamnya itu lebih enak dia, karena dia lebih tajam hasilnya gitu dibandingkan kalau pakai CapCut. Kalau saya sendiri bukan bukan orang yang harus CapCut banget, kayak emang enggak. Yang penting cepat jadi aja gitu ya. Tetapi final edit kontennya itu bagus hasilnya gitu ya. Kadang saya pakai CapCut, kadang saya pakai VN. Lalu jangan paksakan musik yang sedang trending. Jadi jangan paksakan musik yang sedang trending karena masuk ke konten kalian gitu ya. Karena tidak selalu musik trending itu akan bagus untuk konten kalian. Kita harus memperhatikan bagaimana vibes yang ingin dibangun oleh sebuah konten, bagaimana vibes yang dibangun oleh sebuah musik gitu ya. Jadi kalau musik trending vibes-nya mungkin yang lebih ke joget-joget gitu, kalian masukkan kalian pengen bikin kontennya elegan tapi viral, jangan dipaksakan gitu ya. Jangan dipaksakan seperti itu. Lalu tidak perlu tambahkan trending musik jika konten dan sound sudah unik. Nah, ini pengalaman saya. Jadi dua konten saya yang FYP gitu ya di TikTok itu nggak pakai fitur musik sama sekali. Dan itu viral. Ya, jadi benar-benar pakai editingnya pakai aplikasi TikTok. Saya nggak pakai aplikasi CapCut ataupun VN karena saya pengen pada saat itu murni itu pengen ngeriset bagaimana sih perlakuan konten yang tidak pakai musik. Habis itu benar-benar pakai musik yang memang bawaan dari video itu gitu ya. Itu hasilnya
bikin saya cukup amazed gitu ya. Menarik nih TikTok ternyata nggak harus pakai musik trending ataupun filter trending gitu atau filter yang lagi hits gitu itu pun bisa viral. Jadi catatannya itu teman-teman. Kalau dulu mungkin harus pakai musik trending baru viral gitu. Kalau ternyata pengalaman saya 2 kali saya bikin konten eh, yang viral gitu ya, yang viral tembus berapa ratus ribu views gitu ya, itu nggak pakai musik sama sekali dari fitur musiknya si TikTok gitu. Lalu maksimalkan fitur-fitur. Nah, ini kacamata yang lain lagi ya. Jadi ada beberapa kacamata atau sudut pandang gitu ya. Jadi yang lain mungkin kalau misalnya kontennya biasa-biasa aja, gitu kalian ingin mengejar viral gitu ya, hooknya udah dapet, captionnya udah enak, cover text-nya udah bagus gitu ya, maksimalkan dengan menggunakan fitur filter, efek suara, transisi, template, stiker, hashtag, live event-nya mungkin dan mention-nya itu harus dimaksimalkan juga di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, hal yang mungkin yang harus diperhatikan mungkin sedikit eh, tips dari saya itu adalah tentang hook. Jadi sering sekali kalau kita mempelajari atau berkecimpung di dunia perkontenan gitu ya, itu hook itu penting gitu. Hook itu bagian dari copywriting. Jadi mengapa sekarang orang-orang copywriter itu punya strata khusus gitu ya di bisnis industri kreatif atau industri manapun karena memang mereka lah yang menentukan atau mereka lah yang paham bagaimana bikin konten dari sisi copywritingnya itu yang menarik gitu ya. Mereka yang belajar. Ini ada ilmunya gitu ya. Karena memang ada profesi khusus profesional di bidang copywriters gitu ya. Teman-teman di mungkin yang sudah masuk ke bisnis digital gitu ya bisa masuk ke dunia ini entah di copywriter, entah di konten spesialis pun harus paham copywriter ya. Konten spesialis itu profesi di dunia perkontenan yang bukan profesi yang harus bikin tag konten, enggak. Tapi dia yang mengkonsep. Dia bikin konsep, dia bikin story gitu ya, dia bikin alur cerita, habis itu dia kayak ngedirect lah gitu kurang lebihnya dari sisi perkontenan draft awalnya gitu ya. Dia yang paham, dia yang harus memperhitungkan ini bakal viral atau enggak, dia itu yang punya tugas, si konten spesialis gitu. Itu mungkin di sini mungkin ada teman yang pernah berkecimpung di dunia itu gitu ya. Itu profesinya itu memang khusus dan bayarannya tuh enggak main-main di bidang itu gitu. Profesional di bidang itu sangat-sangat dibutuhkan gitu di dunia digital seperti sekarang gitu ya. Karena kalau sekarang nggak punya konten atau nggak membuat konten yang bagus, yang viral gitu ya, oleh si konten spesialis rugi gitu ya. Kasihan gitu produknya, marketingnya jadinya kurang gitu ya. Nah, balik lagi, jadi si konten spesialis harus paham copywriting. Bagian dari copywriting itu adalah salah satunya tentang hook gitu ya, tentang hook konten atau cover text-nya gitu ya. Nah, di dalam itu mungkin beberapa hal yang mungkin harus dipertimbangkan. Ada 3 tips yang mungkin bisa saya sarankan untuk membuat hook gitu ya. Buat audiens terkejut gitu ya. Itu yang pertama. Misalnya contohnya nih, terungkap begini caranya traveling di Bali modal 100.000 doang kalian sudah bisa muter-muter Bali lah gitu. Itu salah satu mungkin hint atau hook yang bisa dipakai untuk memancing agar orang membuka konten kita. Yang kedua, gunakan kata yang kontradiktif, berlawanan gitu. Pakai kata kalimat jangan gitu ya. Jangan tonton konten ini jika tidak mau jualan kalian laku misalnya. Itu salah satu pancingan awal gitu ya. Paling gampang lah yang mungkin kalian sering lihat, tapi kalian bisa improvisasi dari situ gitu ya. Lalu yang ketiga, tunjukkan masalah dan berikan solusi. Yang ketiga ini jadinya hooknya agak panjang gitu ya. Kalau kalian sudah diet tapi berat badan belum turun juga, mungkin kalian belum tahu 3 hal ini. Ini buat cewek banget nih ya, tentang diet-diet seperti ini gitu ya. Ini akan bikin hook orang akan membuka konten itu gitu ya. Termasuk juga mungkin beberapa hook yang saya buat itu karena memang momen banget yang saya kejar waktu itu. Jadi hooknya memang bikin konten yang tidak ada hooknya di konten-konten yang lain, saya pakai hooknya itu gitu ya. Hook ini belum, oh ternyata saya ketemu nih hook yang belum dipakai oleh orang gitu ya. Saya taruh di 3 detik awal untuk video awalan video saya dan itu bikin viral. Padahal video saya nggak sebagus sebenarnya dengan video yang lain yang pakai drone kayak gitu ya, karena kontennya itu tentang event gitu ya. Pakai drone, saya nggak pakai drone sama sekali gitu ya. Saya bisa ngejar viral ternyata tanpa pakai drone, cuma pakai HP doang gitu, jadi nggak perlu pakai mirrorless malah gitu. Seperti itu. Karena mindsetnya berbeda ya teman-temannya, kreator yang ngejar elegan konten, konten yang segala macam yang bagus gitu, looksnya bagus, saya sangat
saya sangat sarankan menggunakan kayak drone, mirrorless, FP drone racing gitu ya. Itu sangat-sangat saya sarankan. Tapi kalau kacamata sosial media gitu, kalau kita mengejar bagaimana hoax segala macam itu beda hal lagi gitu ya, harus dipertimbangkan yang harus dipakai kacamatanya atau sudut pandangnya gitu ya. Itu berbeda lagi gitu ya. Makanya ini mungkin salah satu bagian yang harus dipahami oleh orang yang mengelola sosial media gitu ya. Hook yang harus dicari gitu ya. Oke, nah selanjutnya gitu ya, setelah kita paham tuh hook gitu ya, kita harus paham juga tentang perkontenan, tipe-tipe konten. Ada yang namanya 3 tipe konten. Tofu itu bukan tahu ya, tofu, habis itu ada mofu, dan ada bofu. Mungkin teman-teman di sini mungkin kemarin atau sebelumnya sudah pernah belajar atau paham tentang istilah ini gitu ya. Tofu, mofu, dan bofu ini level tipe-tipe konten yang punya goals yang berbeda-beda gitu ya. Tidak sama dengan konten-konten yang pada umumnya yang mungkin kalian pada saat posting langsung ngejar viral gitu. Tapi ini harus dipahami dulu gitu ya. Tipe konten kita tuh mau targetnya apa sih gitu ya? Apakah tipe konten tofu, tipe konten mofu, atau tipe konten bofu gitu ya? Kalau kita lihat goalsnya seperti ini teman-teman. Jadi ada tofu, mofu, dan bofu. Kalau tofu sendiri gitu ya, tofu sendiri itu eh, target goalsnya dia tuh adalah awareness. Target goals-nya dia adalah awareness. TOFU itu adalah singkatan dari top of the funnel. Konten itu kalau bisa kalau paling atas tetapi ngejarnya itu paling gampang awareness dulu nih gitu. Kalau kalian belajar tentang customer journey atau user journey gitu ya atau marketing funnel gitu ya, itu pasti ada bagian tahapan awareness dulu paling atas. Setelah itu ada tahapan yang namanya MOFU atau middle of funnel gitu ya, consideration atau evaluation. Itu konten yang membuat orang untuk mempertimbangkan untuk membeli. Kalau tofu itu awareness konten yang membuat orang itu tertarik untuk membuka dan tertarik untuk melihat produk tersebut atau hanya menonton konten tersebut gitu ya. Kalau bofu bottom of the funnel content itu konten di mana orang-orang itu tertarik untuk berbelanja. Nah, biasanya gitu ya kalau kita membuat konten itu nggak bisa langsung dari awareness langsung purchase gitu ya. Dari dia tahu baru tahu dia langsung belanja nggak bisa seperti itu. Harus di treatment awareness dulu, habis itu mempertimbangkan beli dulu, setelah itu purchase. Biasanya ini diterapkan untuk teman-teman yang menggunakan ads atau advertising atau menggunakan apa PPC, pay per click yang punyanya si Instagram, Facebook ataupun si TikTok gitu ya. Jadi konten yang diposting itu nggak bisa semata-mata langsung jual, langsung jual gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu mengapa kita harus ngejar awareness dulu. Misalnya kalau di Facebook dipasangi pixel gitu ya, setelah dipasangi pixel baru kita tembak lagi atau pasang iklan lagi. Sarankan untuk konten yang purchase gitu ya. Makanya di sini dibagi tipe-tipe konten. Biasanya kalau MOFU itu bisa antara MOFU dan BOFU, konten yang membuat orang tertarik mempertimbangkan untuk belanja, setelah itu dia berbelanja gitu. Itu ada gitu ya. Nah, itu tipe-tipe konten. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman bisa bertanya terkait tentang tipe konten ini gitu ya. Lalu oke, ada mungkin yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya langsung lanjut ya. Kalau misalnya di tengah jalan mau bertanya juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya pakai 5A marketing gitu ya. Pakai 5A marketing yang dimana di dalamnya itu ada mengajar awareness, ada mengajar appeal, ada mengajar ask, act, dan advocate. Ini sering sekali konten-konten yang kalau kita menggunakan strategi marketing seperti ini gitu ya teman-teman ya, biasanya ini akan sangat membantu kita bagaimana memetakan marketing produk kita di sosial media. Ini mirip-mirip sebenarnya seperti tipe konten goals yang saya tadi tunjukkan gitu ya. Kurang lebih sama, cuma ini lebih 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 dibuat detail aja gitu ya. Di dalamnya ada cek website dan sosmed, habis itu ada awareness baru tahu produk kita. Kalau appeal itu baru cek website dan sosmed.
as itu bertanya tanya ke tentang produk, setelah itu act itu pesan dan bayar, lalu ada bagian advocate atau rekomendasi dan review. Kalau di sini kan tidak ada nih tipe konten yang memberikan tipe tipe konten goals-nya tidak ada yang memberikan advocate atau memberikan rekomendasi atau review gitu ya. Kalau kita menggunakan 5A marketing ini gitu ya, 5A marketing ini kita mengejar orang yang sudah membeli produk, dia mau memberikan rekomendasi review gitu. Biasanya kalau kalian menggunakan platform sosial media atau marketplace itu kan sering banget tuh kalau kalian setelah belanja, produk sudah dikirimkan, kalian terima gitu ya, pasti kalian diminta untuk memberikan rekomendasi atau review gitu ya. Itulah salah satu 5A marketing untuk mengejar bagaimana user itu memberikan rekomendasi atau review dan itu bagian dari advocate-nya gitu. Seperti itu. Oke. Kurang lebih itu materi dari saya tentang TikTok, TikTok sosial media. Kalau mungkin untuk pembuatan konten itu tidak banyak, sebenarnya ini masih mirip-mirip seperti Instagram, tetapi kalau mau sharing pengalaman, biasanya kalau TikTok itu kan ngejar konten durasi pendek ya, 10 detik, habis itu mungkin 15 detik gitu ya. Itu kalau kita punya konten di TikTok itu biasanya kita nggak bisa pakai caption yang panjang. Biasanya kalau caption itu ditaruh teksnya di dalam video. Kalau enggak, kalian pakai text to speech-nya dia gitu. Itu bisa kalian maksimalkan untuk membuat audio suara gitu yang membuat konten itu lebih memberikan value ke audiens atau ke orang yang menyimak konten kalian gitu ya. Itu sangat-sangat mungkin sih. Karena saya pun menggunakan strategi itu membuat text to speech walaupun dia menggunakan AI tapi ya cukuplah untuk menjelaskan tentang produk atau tentang informasi yang saya ingin sampaikan ke audiensnya saya yang menonton video tersebut gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan ke Trisha sama Cia. Oke, thank you Pak Sabda sudah memberikan Ya. materi yang bermanfaat banget nih malam hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Jadi disilakan untuk para peserta yang mau nanya-nanya tentang materi pada hari ini, bisa tanya langsung ke kolom komentar ya. Oke, udah ada yang nanya nih Pak. Saya bacain ya. Selamat malam Pak, saya Angelica dari Universitas Indonesia jurusan Ilkom. Wow, mau izin bertanya tentang cara kerja live TikTok. Gimana sih caranya agar live kita tidak ke shadow ban sama TikTok? Soalnya dulu live saya ramai dan tiba-tiba yang nonton tinggal sedikit katanya Pak. Dan kata viewer saya mereka tidak mendapatkan notifikasi ketika live, padahal dulu dapat. Itu gimana tuh Pak? Nah, kalau tentang shadow ban ya, kalau pengalaman shadow ban di Instagram sih mungkin saya udah kapalan. Tapi kalau pengalaman shadow ban di TikTok saya mungkin belum pernah malah kena shadow ban gitu. Paling warning doang ya. Pernah kena warning gitu ya karena mungkin konten yang saya posting di TikTok itu mungkin melanggar TOS-nya dia gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita mau live. Tergantung nih live-nya kontennya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Angelica ya. Kenapa sampai bisa berpikiran bahwa konten itu kena shadow ban. Tetapi gini, eh, sepengalaman saya ngobrol sama teman-teman moderator yang memoderasi kontennya TikTok gitu ya, yang ada di Bali. Kebetulan memang mereka tuh base-nya di Bali sama kalau nggak salah itu di Surabaya. Kalau di Bali itu kantornya ada dua tuh di daerah daerah Renon sama daerah Hayamuruk tuh ada. Kalau teman-teman tahu yang namanya gitu ya, saya nggak spill namanya sih. Eh, yang mereka sampaikan itu selama itu nggak melanggar kayak konten yang disturbing konten gitu ya, yang nggak melewati kayak kapasitas konten yang terlalu vulgar gitu ya, tidak mengganggu atau tidak konten-konten yang tanda kutip disturbing konten itu sebenarnya itu lolos-lolos aja gitu. Sebenarnya pengalaman saya gitu. Kalau yang live TikTok itu, nah live konten live TikTok yang dilakukan oleh Angelica ini seperti apa ini sih harus dipelajari juga Angelica. Tetapi menurut saya ya, kalau kita mau live, pengalaman saya yang saya sempat sharing sama teman-teman itu kalau mau live itu kita bikin pancingan dulu mungkin ya, konten pancingan di postingan gitu, habis itu di story gitu ya, bilang misalnya live-nya lagi 3 hari gitu ya, sehingga orang itu menunggu untuk ikut ke sana.
Eh, menurut saya sih jangan dadaan live kayak gitu. Kalau misalnya live yang dimaksud Angelica ini mendadak gitu, tiba-tiba pengen live aja gitu. Mungkin perlakuannya juga sedikit berbeda sekarang. Pakai konten untuk memberikan konten yang memberikan notifikasi dalam artian konten posting dulu nih bakal live 3 hari lagi misalnya. Atau di storyin juga tuh misalnya kalau hamin berapa jam gitu ya sudah mau live itu kasih story juga buat pancingan agar orang tuh standby udah nungguin jam sekian buat live buat nontonin Angelica live gitu. Itu sih menurut saya Angelica ya semoga itu bisa membantu. Awalnya saya nggak tahu kalau itu shadow ban Pak, tapi ada salah satu viewers yang bilang Pak untuk live-nya saya biasanya jualan di live. Kalau jualan seharusnya nggak ada melanggar TOS-nya TikTok ya. Coba strategi saya sih, misalnya kalau coba bikin pancingan mau live itu berapa hari sebelum mau jualan gitu ya. Artinya itu harus di-maintain dulu Angelica. Artinya biar biar stabil dulu nih yang orang yang menyaksikan live-nya kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau jualan-jualan tuh kan orang akan datang habis itu orang akan pergi cepat kan. Beda kalau kita live tentang bahas sesuatu itu beda ya. Ini kalau misalnya live jualan produk coba aja caranya seperti itu karena saya pun sebenarnya kalau live jualan produk di TikTok itu saya malah sebagai orang yang mencari produknya gitu ya. Saya belum pernah testing untuk live di TikTok gitu ya. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang pernah mungkin bisa sharing tetapi pengalaman saya seperti itu. Semoga aja sih membantu sih. Pakai notifikasi atau pakai pancingan konten yang mengarahkan ada live nih jam sekian gitu ya. Ada ya apa ada produk diskon nih di live jam sekian kayak gitu itu bisa pakai pancingan. Bikin hooknya dulu tuh di konten awal. Ada diskon berapa persen, misalnya tuh diskon 100.000 nih untuk produk ini, tunggu live-nya kita ya. Nah kayak gitu tuh. Itu kan bisa jadi hook. Jadi orang tuh akan nungguin tuh kontennya kalian. Gitu. Ya Angelica ya semoga bisa membantu. Oke, kemudian ada dari Kak Intan ya ingin bertanya secara langsung. Oke, Kak Intan dipersilahkan Boleh, boleh. untuk bertanya. Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan kita sudah membahas tentang TikTok. Ya, saya juga berpengalaman berjualan di TikTok dan Instagram. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana sih Pak agar hook kita itu di TikTok itu teralgoritma dengan baik, walaupun produk kita itu masuknya dalam base produk atau baru tahap pemula. Dan yang kedua itu bagaimana paid traffic kita itu mendapatkan hook dan engagement yang pas gitu Pak. Baik Pak, itu saja. Ya, bagaimana agar produk kita itu mendapatkan sebenarnya lebih ke awareness baru engagement ya. Iya, Bagaimana mengemas hook itu agar orang itu tertarik berbelanja ke produk kita atau melihat konten kita untuk berbelanja produk gitu ya. Balik lagi, mungkin 2 hari lalu saya sudah sempat menyampaikan riset terlebih dahulu untuk menentukan hook. Karena konten kita kan sama tuh ya, Intan ya. Jadi mungkin bisa dibilang mungkin jualan apa misalnya ya. Jualan produk diet gitu misalnya. Kalau cewek kan pas produk diet atau produk kecantikan gitu kan banyak banget tuh udah ada di TikTok ya yang posting kayak begitu tuh ya. Pelajari sedikit, petakan sedikit hook yang belum muncul di sana. Cover text yang belum muncul di sana. Dilihat aja awal-awal video yang muncul atau cover atau di TikTok itu pasti kelihatan kan, oh ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, dipetain, oh ini yang nggak ada. Pakailah hook itu buat dimunculkan di sana. Itu potensinya akan lebih besar. Walaupun seperti yang tadi saya bilang, kontennya itu sebenarnya nggak sama aja dengan konten yang sudah diposting oleh orang, tapi hooknya, informasinya itu yang membedakan. Kayak kemarin juga saya sempat ngeriset konten juga gitu ya di TikTok gitu ya. Ada nih banyak banget konten-konten bagus gitu ya untuk topik yang ingin saya bahas gitu. Ternyata ada salah satu konten yang kok tinggi banget ininya viewsnya dan segala macam. Ternyata dia banyak memberikan informasi lebih di sana dibandingkan konten yang lain. Detail banget informasinya walaupun dikemas dengan secara ringan gitu ya, itu berpotensi meningkatkan malah engagement sama exposure sama engagement sama ininya dia, interaksinya di sana. Itu sih saran saya sih gitu. Lakukan riset sih, riset kecil-kecilan aja sebelum kita bikin hook di awal itu sangat membantu sebenarnya.
agar nggak rugi posting konten. Oh, baik Pak, paling untuk penjualan kosmetik saya saya kiri shot kecil-kecilan dulu untuk exposure-nya Pak ya. Oh ya, baik Ya, Pak, terima kasih ya Pak ya. sama-sama. Oke, mungkin dari peserta kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa ditanyain di kolom komentar ya. Oke, Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau pengen ya nih ngobrol? Ada ya? materinya padahal ini loh apa namanya ya TikTok gimana caranya jadi viral gitu di TikTok. Banyak banget soalnya konten yang viral. Banyak banget di Bali itu banyak banget sekarang konten-konten viral juga yang segmented banget yang nggak harus tentang salah satu topik gitu ya. Banyak banget topik yang viral di Bali dan satu lagi itu mencari konten kelar topik yang di TikTok gitu ya. Sebisa mungkin kalau di dunia digital marketing nyebutnya niche atau niche yang niche banget gitu ya, yang mengkhusus banget gitu ya. Misalnya konten tentang motivasi, tapi motivasinya tentang apa dulu nih gitu ya. Kemarin saya ketemu konten motivasi yang lebih kepada bagaimana pengembangan karir setelah resign misalnya kayak gitu. Ada yang kayak gitu, khusus saja, khusus sekecil itu niche-nya, tapi dia banyak dapat apa? Banyak dapat exposure di sana sehingga engagement-nya bagus segala macam. Habis itu ada niche yang khusus banget, yang kecil banget misalnya tentang keseharian keseharian orang hidup di Bali misalnya, tapi dia mengkhusus tentang bagaimana urban life orang yang datang ke Bali gitu ya, yang merantau ke Bali itu niche-nya kecil banget gitu ya. Sorry, niche-nya tuh khusus banget, tetapi itu viral gitu teman-teman. Jadi topik-topik yang diangkat itu untuk menjadi konten pancingan itu sebenarnya bisa ambil niche yang kecil banget. Misalnya kayak tadi kosmetik, kosmetik yang bagian kecil apa sih yang bisa kita ulas setiap hari gitu ya. Itu diimprovisasi aja tapi niche-nya mengkhusus banget gitu ya. Jangan terlalu banyak kosmetiknya misalnya tentang apa. Saya nggak terlalu paham tentang kecantikan sama kosmetik soalnya mungkin kalian bisa bikin breakdown mana yang bisa jadi niche khusus gitu ya. Itu yang bisa diekspor kalian kontennya hampir setiap hari kalian posting. Diulang aja seperti itu atau dikombin aja kontennya, diimprovisasi kontennya dan dikembangin gitu ya. Itu akan menghasilkan apa ya? User atau audience yang akan terus akan mengecek konten kalian atau akun kalian. Yang akhirnya akan menjadi followernya kalian. Karena topiknya apa? Topiknya sesuai dengan si followersnya nanti gitu ya, seperti itu. Oke, ini kita ada 3 pertanyaan baru nih, Pak. Oke, saya bacain satu dari Kak Oke. Jonathan Ginting. Selamat malam, Pak. Saya Jonathan dari Universitas SEM Ratulangi Manado, jurusan Ilkom juga kebetulan. Wow. Saya mau bertanya, gimana sih cara video saya bisa FYP, saya ngikutin tren yang ada? Selain mengikuti tren yang ada, FYP itu bikin konten yang unik sih, seperti yang tadi di slide yang saya sampaikan. Bikin konten yang benar-benar unik, yang eh, tidak mengikuti tren musik, tidak mengikuti tren filter dan segala macam, tapi dia unik dari cara penyampaiannya. Misalnya kalau kalian tambahkan voiceover dari angle pengambilan video misalnya gitu ya, dari value yang disampaikan di dalamnya gitu, itu benar-benar yang harus unik yang nggak ditemukan di konten yang lain. Itu sih, be unik itu jauh lebih bagus dibandingkan kita ngikutin tren gitu ya. Dan selain semakin unik konten itu akan perlakuannya semakin bagus oleh TikTok gitu ya, karena TikTok mungkin akan jenuh usernya melihat konten yang itu aja gitu ya. Makanya kalau bisa bikin konten yang unik gitu ya. Itu sih. Oke, berarti uniqueness is number one ya, Pak ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Liana Ningsih. Selamat malam, bagaimana cara mengaktifkan ranjang yang ada di TikTok, Pak? Terima kasih. Ya. Balik lagi ya, kalau yang tentang keranjang belanja, itu tergantung juga dari TikToknya membolehkan akses atau enggak setahu saya ya. Kalau di akun bisnis saya sih udah aktif ya, tapi belum diisi malah produknya gitu ya. Itu kalau itu bisa kok. Jadi kalau saya sih pakai akun bisnis. Yang tipe bisnis gitu, yang bukan kreator ya gitu ya. Kalau misalnya akunnya belum akun bisnis, jadikan akun bisnis dulu, nanti mungkin kalian akan bisa memanfaatkan fitur keranjang belanja gitu ya. Kalau yang
kreator, itu paling kalian bisa pakai yang fitur yang TikTok Fun-nya itu tadi, sama TikTok Marketplace tadi itu, gitu ya. Kreator Marketplace. Itu sih. Ada Oke, lagi? ini next question ada dari Cakwe Galaxy. Oke, kalau jualan di TikTok Live, di TikTok baiknya hanya fokus satu produk atau bisa lebih dari satu, Pak? Lebih dari satu. Bisa. Macam-macam juga bisa kan. Banyak produk itu macam-macam sih, tapi pastikan yang sesuai segmen market kita dulu ya. Kalau misalnya udah sesuai dengan segmen market, habis itu sesuai dengan segmen audiens kita, itu kita bisa explore dari sana. Produk-produk yang sejenis dari sana itu bisa gitu ya. Karena jangan random produk ya. Maksudnya random maksudnya dari produk awalnya jualan produk kuliner, habis itu kalian loncat ke daily consumer good gitu ya. Itu jangan seperti itu sih. Jadi jauh banget tuh loncatnya gitu ya. Misalnya dari jualan produk apa ya, misalnya produk minuman gitu, kalian loncat langsung ke produk digital yang kalian jual, nggak kayak gitu. Jadi perhatikan produk yang dijual juga segmentasi audiennya itu sama gitu ya, produk yang ingin diinginkan oleh mereka gitu. Oke, ada lagi? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oh, Udah ya. ada nih dari Kak Fatia Maulidah Husna. Gimana cara meningkatkan penjualan dari affiliate link, Pak? Affiliate link. Kalau affiliate link itu, jadi kita jualan produk yang sebenarnya kita produknya nggak punya kan ya. Bener kan ya? Meningkatkan penjualan lewat affiliate. Misalnya kalian affiliate marketer lah, kalian taruh linknya di TikTok kalian gitu. Pada saat mereka berbelanja, kalian lempar ke produk tersebut kan. Bagaimana cara meningkatkan? Buat kontennya yang menarik. Review produknya, konten-konten produknya itu terkait produk itu gitu ya. Konten yang terkait produk itu yang unik kontennya, yang belum pernah dibuatin oleh orang, yang sudut pandangnya benar-benar mungkin sepele tapi unik gitu ya. Itu mungkin ya yang akan bisa membantu orang akan tertarik melihat konten itu dulu, baru mungkin dia akan lempar ke affiliate link dan tertarik buat belanja. Affiliate marketersnya, affiliate marketingnya jalannya di sana sih gitu ya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kalau kita menjual produk yang kita nggak punya produknya, itu memang cukup tricky gitu ya. Artinya harus kita memberikan konten-konten yang memang menarik buat orang untuk buka atau cek link tersebut. Pengalaman saya, kalau saya ngambil contoh affiliate itu, ada salah satu kreator yang saya lihat ya, dia dulu kalau nggak salah peserta Master Chef kalau nggak salah, saya lupa gitu ya, namanya siapa, cewek. Dia bikin kontennya itu malah nggak tentang konten itu, tentang tentang produk yang di affiliate oleh dia. Di 30 detik di awal, dia bahasnya tentang kesehariannya dia, daily life-nya dia lah gitu ya. Setelah itu baru ditutup dengan terkait dengan produk itu, di affiliate produk yang di affiliate oleh dia. Dan itu works, itu bekerja, bikin orang banyak menonton, habis itu berbelanja malah. Dia bikin storyline yang relate kehidupan sehari-hari dengan produk tersebut gitu ya. Jadi dia mungkin memilih produk yang akan di-affiliate juga, pilih-pilih, nggak ngasal gitu ya. Yang cocok dengan ceritanya dia, itu yang dia cari, yang di-affiliate nanti. Sehingga dia mudah membuat konten yang storyline-nya itu nyambung antara cerita daily life-nya dia dengan konten yang di-affiliate dijual oleh dia itu sendiri. Gitu. Ada tuh yang saya sempat riset juga, kontennya ternyata menarik. 30 detik awal tuh dia ngobrolin macam-macam tentang kehidupannya, dia habis itu dia lempar ke produk gitu. Itu keren banget sih kalau bisa bikin konten kayak begitu gitu ya. Oke, ini untuk yang ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi setelah ini kita tutup sesi tanya jawabnya. Ada dari Kristen Stewart Koas. Oke, selamat malam Pak. Saya Kristen dari Universitas Negeri Manado. Izin bertanya,
Saya punya akun TikTok yang udah lumayan followersnya, tapi masih bingung gimana cara branding diri saya buat akun saya, Pak. Soalnya saya cuma bikin video ikut tren aja, katanya. Gimana tuh, Pak? Eh, Riset dulu sih. Riset riset konten mana aja yang sempat FYP atau sempat viral gitu ya, sempat rame gitu dikunjungi gitu ya. Itu dipetakan. Habis itu siapa audiensnya kita. Itu sih yang harus diriset dulu. Karena kita memang profiling audience. Bahasa sederhananya profiling audience. Demografi audiens kita yang melihat konten yang viral-viral itu seperti apa, kira-kira ketertarikan mereka terhadap konten kita itu apa, itu harus dipetakan dulu. Dari sana baru kita bisa tentukan konten pilarnya kita semakin kuatnya kemana gitu ya. Setelah itu baru itu akan membantu branding eh, kamu di TikTok itu sendiri gitu ya. Karena mungkin startnya awalnya buat apa ya, buat seru-seruan aja gitu ya. Ikut tren ternyata FYP, ikut tren ternyata FYP. Setelah itu mungkin bingung nih apa nih gitu ya. Kalau kita mau nge-branding dan membuat konten yang lebih profesional gitu ya, pelan-pelan aja dipetakan dulu aja. Atau misalnya gini, dibalik aja. Misalnya kamu tertariknya tentang apa? Artinya merubah haluan nih gitu ya. Akan ada potensi di mana akan nggak FYP beberapa kali posting itu pasti ada. Cuma itu akan membentuk ulang audiensnya kita. Tapi itu sesuai dengan ketertarikan kamu. Gitu. Kacamatanya adalah kamu yang ngedrive audiens kamu sesuai dengan konten kamu gitu ya. Kalau yang pertama saya jelaskan, kita yang di-drive oleh audiensnya kita mengikuti tren atau kebiasaan audiens kita untuk membuat konten itu seperti apa. Ada dua kacamata sih, dua point of view, dua pandangan gitu ya. Itu perbedaannya seperti itu. Ya terserah mau diambil yang mana gitu. Tetapi keduanya itu pasti ada plus dan minusnya gitu. Itu saya kembalikan ke Triksa. Oke, baik. Ini seru banget ya sesi tanya jawabnya, cuman sesi tanya saya akhiri. Terima kasih Pak Sabda atas jawabannya, dan terima kasih juga peserta-peserta atas pertanyaannya. Semoga terjawab dengan baik dan bisa dipahami juga ya. Dan dengan berakhir sesi tanya jawab ini, berakhir juga bootcamp ketiga dengan topik manajemen sosial media TikTok nih teman-teman. Terima kasih Pak Sabda atas waktunya. Yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktu kalian untuk hadir di bootcamp kita yang ketiga kali ini. Semoga untuk besok bootcamp terakhir kalian tetap semangat untuk ngikuti nih. Dan sedikit reminder untuk teman-teman peserta, untuk pendaftaran lomba Digicamp itu masih dibuka ya sampai tanggal 17 Juli 2023. Untuk informasi mengenai lomba itu kalian bisa akses di linktree /paunusa.id, atau kalian bisa cek langsung di Instagram kita, itu ada linknya di bio. Gitu. Oke, see you tomorrow. Terima kasih untuk Pak Sabda dan peserta-peserta. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Link absen akan di-share ya di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di bootcamp selanjutnya.